Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ratnadia Enintias, NIM 2024 0106 1001, kelas karyawan Magister Manajemen akan menyampaikan proposal tesis analisis kepuasan pengguna terhadap sistem informasi magang SIMA untuk tertib pendokumentasian arsip magang di Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini dilakukan berdasarkan respon fenomena yang terjadi di Dinas Kominfo Jawa Timur, di mana setiap tahunnya kita menerima permohonan magang yang cukup tinggi. Seperti yang terjadi pada tahun 2021, terdapat 401 permohonan magang. Tingginya permohonan ini berpengaruh terhadap banyaknya dokumen yang harus dikelola oleh organisasi dan menuntut pengelolaan dokumen atau arsip dengan tertib. Karena tingginya permohonan magang tersebut, pada tahun 2022 kita mengimplementasikan sistem informasi magang atau SIMA yang digunakan untuk mengelola dan memantau program magang, baik magang mandiri maupun program magang pemerintah. Tapi praobservasi yang dilakukan sejak implementasinya pada tahun 2022 hingga kini belum dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja SIMA. Maka tujuan penelitian ini untuk mengukur bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap SIMA dan faktor yang mempengaruhinya. Pengukuran menggunakan teknologi acceptance model, faktor kunci yang digunakan untuk mengukur kepuasan yaitu pertama perceived usefulness yang merupakan penilaian terhadap sejauh mana individu percaya bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dan yang kedua, perceived ease of use yang mencerminkan pandangan individu tentang seberapa mudah teknologi tersebut digunakan. Penting untuk melakukan penelitian ini karena pengukuran kepuasan belum pernah dilakukan sebelumnya. Harapannya dengan mengetahui bagaimana tingkat kepuasan terhadap SIMA, dapat dilakukan perbaikan pada SIMA untuk dapat meningkatkan efektivitas digitalisasi pelayanan publik. Rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, yang pertama, apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap user satisfaction? Yang kedua, apakah perceived ease of use berpengaruh terhadap user satisfaction? Yang ketiga, apakah perceived usefulness dan perceived ease of use secara bersama-sama berpengaruh terhadap user satisfaction? Tujuan penelitian yang pertama untuk menemukan bukti empiris bahwa eh, perceived usefulness berpengaruh terhadap user satisfaction. Yang kedua, untuk menemukan bukti empiris bahwa perceived ease of use berpengaruh terhadap user satisfaction. Yang ketiga, untuk menemukan bukti empiris bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use secara bersama-sama berpengaruh terhadap user satisfaction. Manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, yang pertama menambahkan literasi mengenai kepuasan pengguna terhadap penerapan sistem informasi. Yang kedua, memberikan kepastian hasil pada kepuasan pengguna pada tercapainya keberhasilan program kerja aksi perubahan ini, yaitu menciptakan sistem informasi magang. Manfaat praktisnya sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajari, mengetahui kekurangan SIMA yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan SIMA. Yang ketiga, menambah portofolio universitas atau eh, mengenai jumlah penelitian yang diselesaikan. Bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi atau acuan penelitian. Tinjauan pustaka kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna merupakan penilaian yang diberikan terhadap suatu produk atau layanan. Evaluasi mengambil bentuk kesenangan atau kekecewaan ketika kerja sistem dibandingkan dengan harapan pengguna pada suatu layanan. Tujuan didirikannya suatu produk adalah untuk membuat pelanggan senang. Dengan asumsi apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pengguna tidak akan puas
Apabila sistem dapat memenuhi asumsi, maka pengguna akan merasa senang dan hal ini mendorong kesetiaan pengguna. Teknologi, teori teknologi acceptance model adalah sebuah model yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu penerima teknologi informasi yang menganggap bahwa kemudahan dan kegunaan yang terlihat adalah menentu utama kegunaan, inovasi, dan kepuasan pengguna. Model ini menjelaskan hubungan klausal antara keyakinan dan perilaku, tujuan, kebutuhan, dan keberhasilan pemanfaatan pengguna sistem informasi. Model ini dibuat untuk memperjelas perilaku penggunaan komputer dan selanjutnya juga menempatkan perilaku setiap klien menjadi dua faktor, kenyamanan dan kegunaan. Hmm, teori ini juga menempatkan perilaku setiap memprediksi penerimaan penggunaan teknologi memanfaatkan ketergantungan karena dua unsur intelektual yaitu manfaat melihat dan melihat kegunaan. Hubungan antar variabel terdapat hubungan perceived usefulness terhadap user satisfaction. Persepsi kegunaan merupakan sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan suatu sistem atau teknologi akan memberikan manfaat dan meningkatkan efektivitas dalam pekerjaannya. Hubungan dalam perceived ease of use terhadap user satisfaction eh, atau persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada sejauh mana seseorang meyakini bahwa menggunakan suatu sistem tidak memerlukan usaha yang berat atau kompleks. Ketika pengguna merasa bahwa sistem mudah dipelajari dan dioperasikan, mereka cenderung memiliki pengalaman penggunaan yang lebih menyenangkan, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepuasan. Hubungan receive usefulness dan receive ease of use terhadap user satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan dapat kepuasan pengguna. Secara langsung mempengaruhi kepuasan karena pengguna merasa terbantu oleh manfaat nyata yang diberikan sistem. Sementara itu, perceived ease of use memberikan dampak melalui kemudahan penggunaan yang mengurangi beban-beban kognitif dan emosional pengguna. Ketika suatu sistem mudah digunakan, pengguna akan lebih cepat memahami fitur-fitur yang ada, sehingga persepsi terhadap penggunaan sistem juga akan meningkat. Dengan demikian, perceived usefulness dan perceived ease of use dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. Kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. H1 diduga perceived usefulness berpengaruh terhadap user satisfaction. H2 diduga perceived ease of use berpengaruh terhadap user satisfaction. H3 diduga perceived usefulness dan perceived ease of use berpengaruh secara bersama-sama terhadap user satisfaction. Metode penelitian, rancangan penelitian. Penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif inferensial, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebanyak 180 orang pegawai. Penarikan sampel menggunakan teknik total sampling yang artinya bahwa total sampel dalam penelitian ini berjumlah 180 responden. Metode pengumpulan data, penelitian ini hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data, yaitu melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Perceived usefulness, eh, kita mengambil sumber dari Anggraini 2021. Di situ ada beberapa pertanyaan, indikator dan pertanyaan dengan skala pengukuran. Indikator produktivitas dengan pertanyaan sistem penunjang produktivitas kerja. Indikator kinerja dengan pertanyaan sistem meningkatkan kinerja. Indikator kemudahan pekerjaan dengan pertanyaan sistem membuat pekerjaan lebih mudah. Informasi dengan pertanyaan sistem memberikan informasi yang berguna. Eh, Perceived ease of use X2, indikatornya mudah dipahami. Apakah sistem memiliki fitur yang mudah dipahami pengguna? Kemudian indikatornya mudah digunakan. Apakah sistem mudah dioperasikan dan mudah diakses?
Indikator yang ketiga, fleksibel, apakah sistem bisa diakses kapan saja? Indikator yang keempat, fasilitas, sistem bisa diakses melalui berbagai jenis perangkat. User satisfaction, Y, sumber Anggraini 2021. Indikator kecukupan, apakah sistem memenuhi kebutuhan? Indikator kemudahan, apakah sistem memudahkan pekerjaan? Indikator efektivitas, apakah sistem efektif dalam penggunaan? Dan indikator efisien, apakah sistem efisien dalam penggunaan? Indikator kemudahan, apakah puas dengan kinerja sistem? Skala pengukuran untuk ketiganya menggunakan skala Likert 5 poin. Dengan yang poin pertama sangat tidak setuju, poin satu sangat tidak setuju, poin kedua tidak setuju, poin tiga cukup setuju, poin keempat setuju, dan poin kelima sangat setuju. Teknik analisis data, uji keabsahan data, uji validitas dan uji reliabilitas, uji kesesuaian model regresi, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji hipotetis, analisis regresi linear berganda, uji koefisiensi determinasi, uji pengaruh simultan, uji F, uji pengaruh parsial, uji T. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.